kanker. Tapi kenapa? Makin lama makin banyak orang yang kanker. Itu karena perilaku kita sendiri, sehingga Kopassus sebagai pengawal anti kanker tubuh kita itu jebol. Nah, kita dalam tubuh kita itu ada sel-sel kanker yang tidur, namanya proto-onkogen, sel-sel dorman. Semua kita punya, ada sel-sel yang lemah, namanya sel proto-onkogen. Kalau kita dalam keadaan stres, dalam keadaan kurang tidur, dalam keadaan istilahnya banyak makan-makan yang tidak sehat, pengawet, pewarna, pemanis, perasa, penyedap. Kalau secara akumulasi bertahun-tahun, itu daya tahan kita jebol. Nah, makanya kalau Bapak Ibu lihat, kenapa orang tiba-tiba kena kanker? Itu sebetulnya nggak tiba-tiba. Prosesnya sudah lama sekali, cuma kita tidak sadar. Nah, setelah muncul periksa di laboratorium, tumor markernya sudah meninggi, nanti radiologis sudah metastase kankernya kemana-mana. Pasien saya 80% lebih kanker payudara. Nah, sangat ironis ya. Kadang-kadang saya lihat ya, kalau saya konsultasi pasien-pasien saya, kadang-kadang konsultasi video call ya, kita kan bisa lihat dia punya profil pasien tersebut, dia cantik, ya, pendeknya cantik, rambutnya apa. Setelah konsultasi itu saya terkejut, udah pakai wig, mukanya hitam, semuanya pendeknya sangat berbeda 360 derajat dari dia punya profil. Kenapa? Itu semua sel-sel kanker tersebut dia memakan semua nutrisi yang harusnya kita sebagai yang sehat makan, tapi sel kanker yang makan. Karena sel kanker ini sangat greedy ya. Nutrisi daripada yang masuk ke mulut kita itu 80% sel kanker yang makan. Jadi akar kerusakan sel akar kerusakan penyakit yang ada di tubuh kita itu sebenarnya sel. Kalau sel kita itu rusak, sel kita itu kan terdiri dari ada inti sel, ada mitokondria, ada ribosom, ada sitoplasma, ada membran sel. Nah, jadi sel kita itu seperti apa? Sel kita itu seperti kota Medan, kota Surabaya, kota Jakarta. Jadi sel kita itu ya dalam bahasa Hokiannya sipau ya. Nah, jadi sel itu dia seperti kota. Dia ada sistem semua, ada pertahanannya, ada tentaranya, ada sistem pembuangannya yang disebut lisosom. Nah, jadi sel kita itu ada yang disebut dengan generator sel, mitokondria. Pernah dengar? Ya. Jadi mitokondria ini adalah generator sel yang bisa membuat sel kita itu aktif. Coba Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kalau misalnya tadi Bapak Ibu semua kan naik lift ya. Coba kalau naik tangga, itu yang usia muda kalau ngos-ngosan itu berarti selnya udah something wrong. Nah, Bapak Ibu lihat ya, ada dua usia kronologis, usia kalender, sama usia biologis. Coba Bapak Ibu lihat di kaca. Kalau Bapak Ibu lihat usia kronologisnya, usia kalender yang misalnya 50 tahun, tapi muka wajah Bapak Ibu terlihat seperti umur 70 tahun, itu berarti selnya rusak. Coba Bapak Ibu lihat di kaca di handphone. Nah, ya, bukan saya takut-takutin, ini kenyataan, ya. Nah, jadi ada orang yang terlihat muda. Jadi usia kronologisnya misalnya 70 ada ya, tapi usia biologisnya 50 ada kan? Nah, ya, nampak jauh lebih muda. Nah, itu kenapa? Karena memang usia biologisnya itu jauh lebih muda dari usia kalendernya. Nah, Bapak Ibu mau usia biologis lebih muda atau lebih tua? Lebih muda atau lebih tua? Nah, lebih muda. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Nah, jadi ya, ini akar kerusakan sel bermacam-macam ya. Misalnya sinar ultraviolet ya. Jangan pikir ya, ada pasien saya bilang, "Dok, vitamin D kan bagus ya anti kanker ya. Dia berjemur dari pagi sampai sore ya gosong." Nah,
itulah, kita tidak boleh salah kaprah. Yang bagus tuh kita pun ada aturannya. Kalau berjemur itu ultraviolet B yang kita mau, bukan ultraviolet A. Jadi ultraviolet B itu mulai jam 10, bukan jam 8 pagi, jam 10. Nah, kalau mau lebih tepat lagi, pakai apa? Pakai aplikasi. Nah, terus stres. Saya mau tahu, siapa yang Bapak Ibu di sini yang berani jamin Bapak Ibu tidak stres? Semua kita ada stres, betul? Nah, stres minimal, stres maksimal, tapi kadang-kadang apa? Kadang-kadang yang ironis, kita tidak sadar bahwa kita stres. Nah, itu yang sedihnya. Ya, kita tidak sadar loh. Ya, stres bisa dari bermacam-macam. Stres dari pasangan, stres dari suami, stres dari istri, betul nggak? Stres dari mertua, ya, stres dari keponakan, stres dari pembantu, betul nggak? Nah, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa 100% stress free. Jadi kita harus memanage stres kita, ya, memanage stres kita sehingga kita tidak stres. Nah, seperti saya berdiri di panggung ini, stres nggak? Enggak. Saya takut kanker, makanya saya nggak stres. Jadi makanya saya menganggap semua teman-teman ini adalah kekasih saya. Jadi saya nggak stres. Nah, saya menganggap semua teman, semua saudara saya. Jadi saya nggak stres. Oke? Kemudian rokok, ya. Siapa di antara bapak ibu, bukan ibu lah, bapak di sini yang ada merokok? Oh, pas ya. Yang lain yang merokok ya, bapak. Oh, usah ya. Nah, jadi ya kalau bisa coba, kalau tidak bisa langsung stop, coba dikurangi. Karena dalam satu batang rokok itu mengandung 3.000 macam karsinogen, termasuk kadmium, logam berat, semua nikotin yang menyebabkan kanker, ya, dan merusak sel kita sehingga umur biologis kita jauh lebih tua dari umur kalender, ya. Nah, kemudian apa lagi? Tidur tidak teratur. Nah, siapa bapak ibu sini yang suka main games, suka nonton film Korea? Jujur aja. Nah, coba. Nah, ini banyak nih. Nah, itu semua, ya. Nah, saya memang tidak suka nonton film-film gitu, ya. Cuma saya suka nonton tenis, badminton. Nah, dari YouTube, ya. Nah, kadang-kadang bisa lewat sampai jam 12 malam. Saya sadar bahwa itu tidak bagus. Cuma saya sering kecolongan. Nah, itulah kelemahan saya, ya. Nah, oke. Kemudian tidur tidak teratur, polusi kendaraan. Kita hidup di kota besar, tidak bisa terhindar dari segala asap kendaraan, asap pabrik, limbah semua. HP komputer, HP yang kita pegang semua ini mengeluarkan radiasi, betul nggak? Radiasi yang merusak sel-sel kita. Siapa di sini? Rata-rata orang sekarang punya 2 HP, betul nggak? Nah, itu semua radiasi loh. Makanya saya kalau di rumah itu kalau malam-malam jam 10 malam saya punya wifi di off. Nah, itu, ya, oke. Make up. Nah, sampo, sabun, odol gigi, itu semua mengandung metylparaben, ftalat, SLS, triklosan. Semuanya itu bersifat hormon disruptor, bersifat bisa menyebabkan kanker. Makanya saya sebagai ahli kanker, semua pasien-pasien kanker saya semua saya rubah. Odolnya saya rubah, samponya saya rubah, sabunnya semua saya rubah. Yang non paraben, no ftalat, no SLS, semuanya anti kanker. Jadi solusi, ya, ini. Nah, kita di sini, kita hidup di ruangan AC ini, itu semuanya membentuk radikal bebas. Radikal bebas ini sangat-sangat merusak pada sel kita. Nah, jadi kita harus mengoptimalkan pertahanan tubuh kita. Jadi sel itu harus kita sehat. Salah satu terapi sel adalah itu, ya, dengan menggunakan B90. Nah, di sini Albert Einstein, seorang Hippocrates, bapak kedokteran modern, 2000 tahun lalu sudah mengatakan, jika ada suatu cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit dapat diobati. Nah, ini Albert Einstein juga mengatakan, pengobatan di masa depan merupakan obat dari frekuensi.
Frekuensi apa? Frekuensi PMF, frekuensi terahertz. Nah, ini alat terapi kita. Saya mau tanya, siapa di sini yang sudah memakai alat P90? Hampir semua ya. Ada yang belum ya? Nah, ini alat P90, dia mengkombinasikan antara gelombang PMF dengan gelombang terahertz. Ya, jadi gelombang PMF ini dia bisa meregenerasi sel-sel kita, sel-sel tubuh kita, juga melancarkan peredaran darah dan juga menambah oksigenasi jaringan dan juga mendetoks, membuang racun-racun dari sel-sel tubuh kita. Nah, kalau gelombang terahertznya dia bisa masuk lebih dalam lagi. Dia bisa lebih masuk lebih dalam lagi ke ke lapisan dermis. Kulit kita kan dibagi epidermis, dermis, subdermis. Jadi dia bisa masuk sampai ke dermis, dan gelombang terahertz ini bisa melancarkan mikrosirkulasi. Bapak Ibu tahu nggak apa itu mikrosirkulasi? Kalau orang diabetes itu ada yang disebut dengan diabetik neuropati. Tahu nggak? Kakinya kebas, mati rasa, ya, kakinya kebas, terus tangannya kebas. Nah, itu yang disebut dengan pada penderita diabetes, diabetik neuropati. Nah, jadi gelombang terahertz ini bisa melancarkan mikrosirkulasi. Jadi pembuluh darah kapiler di ujung-ujung kaki, di ujung-ujung tangan, itu bisa lancar. Nah, kemudian gelombang terahertz ini dia bisa menembus sampai kelenjar getah bening. Bapak Ibu tahu apa kelenjar getah bening? Ada yang bisa jawab? Kelenjar getah bening apa? Nah, kelenjar getah bening itu yang banyak terdapat pada ketiak kita, pada selangkangan, ya, dan pada leher. Coba Bapak Ibu kalau demam, itu terasa nggak ada kayak bengkak di leher? Ya kan, ada bengkak kan? Nah, ada bengkak di leher atau bengkak di ketiak, ya kan? Itu yang bengkak itu apa? Yang bengkak itu adalah kelenjar getah bening, lymph node, kelenjar limfe. Jadi kelenjar getah bening ini adalah sistem pertahanan pertama dari tubuh kita. Kalau misalnya ada bakteri, ada virus masuk, itu kelenjar getah bening yang tackle dulu. Istilahnya satpamnya dah. Jadi kalau kelenjar getah bening itu bengkak, nah kita harus, itu alarm dari tubuh. Ada varian, ada infeksi. Nah, itu kita mesti tahu. Jangan bengkak, nggak apa-apa, diurut-urut pakai tukang pijit. Nah, jangan, nggak boleh. Semua kita di tubuh kita tuh ada alarm. Kalau kita demam, itu juga suatu alarm dari tubuh bahwa ada infeksi atau ada apa? Dehidrasi, kekurangan air, kekurangan cairan. Nah di sini kembali ke PP90. Jadi dia mempunyai dua gelombang itu yang sangat lengkap untuk kesehatan daripada sel kita. Nah, itu gelombang daripada PMF, dia berkisar antara 0 sampai 30 mHz, ya. Dari 0 sampai 30 Hz itu ada 2 Hz, ada 7 Hz, 10 Hz, ada untuk nerve healing, untuk nerve repair. Makanya alat ini kadang-kadang kalau kita pakai untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan saraf seperti stroke, kenapa dia bisa bekerja? Karena dia mempunyai range frekuensi untuk sebagai nerve healing. Ya. Nah, astronot kalau dari bulan, dia memasuki masa recovery 3 bulan. Masa recovery 3 bulan ini apa maksudnya? Yang akan meningkatkan fisiologis kru kembali sebelum penerbangan. Misalnya sistem jantung, sistem kardiovaskuler, fungsi organ, digestive system, pencernaan. Karena kalau di bulan itu kan gravitasi apa? 0 kan? Nah, gravitasi 0, kita lihat itu astronot kan melayang kan, gravitasinya 0. Jadi dia kembali ke bumi, dia harus adaptasi dulu dengan gelombang ini, gelombang PMF ini. Nah, ini manfaat daripada PMF, ya, yaitu melancarkan meridian. Kita punya 12 macam meridian dan 2 macam meridian khusus, ya. Yang pernah belajar akupunktur pasti tahu lah, ya. Nah, kemudian dia melancarkan peredaran mikro yang saya bilang tadi, terutama dari gelombang terahertznya. Kemudian meningkatkan metabolisme, ya.
kemudian mengatur sistem pencernaan, mengaktifkan sel. Ini maksudnya mencas. Jadi gelombang PFF ini sebagai charger ya. Kalau kita sudah tua, kita udah mulai berumur ya, itu rata-rata energi sel kita itu berkurang. Energi sel berkurang. Dan Bapak Ibu terasa nggak? Kalau kita makin lama makin tua, kita istilahnya makin cepat capek, ada nggak ya? Makin cepat capek. Nah, jalan sedikit capek, naik tangga sesak, terus udah tidur, udah istirahat juga masih ngantuk, masih capek. Betul nggak? Nah, itu semua karena apa? Energi selnya itu berkurang. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memakai alat ini, ya, tidak memakai gelombang ini, energi sel tersebut juga makin lama makin berkurang. Jadi orang kalau meninggal, energi selnya itu 0. Nah, itu bisa diperiksa di lab. Nah, juga untuk meningkatkan kualitas tidur. Jadi kualitas tidur kita, siapa yang tahu ada hormon sleep, hormon tidur yang disebut apa? Nah, melatonin. Nah, ini mau dokter ya? Nah, oh iya. Nah, melatonin. Jadi dengan kita bertambahnya usia, itu hormon melatonin kita makin lama makin berkurang. Nah, jadi dengan alat tersebut, gelombang PFF, dia bisa men-trigger yang menghasilkan hormon melatonin, ada kelenjar, namanya kelenjar pineal, yang sebesar anak jagung. Nah, itu menghasilkan hormon tidur, hormon melatonin, sehingga kita tidurnya lebih nyenyak, bisa memasuki delta sleep atau deep sleep. Nah, itulah yang salah satu membuat saya membeli alat ini, karena saya terlalu banyak pasien kanker. Ya. Wah, itu bos-bos di belakang semua. jadi ya, ini salah satu membuat saya bisa membeli alat ini, karena saya terlalu banyak pasien konsultasi. Kadang-kadang bisa mempengaruhi saya juga. Tiap hari lihat orang kanker kan, malam-malam saya susah tidur. Nah, jadi saya pakai alat ini selama 3 hari. Saya bilang sama istri saya, Hani, terasa nggak bahwa 3 hari ini kita tidur lebih nyenyak? Iya, dia bilang. Nah, terus saya beli alat ini. Jadi bukan istilahnya, ada yang bilang sama saya, oh itu efek psikologis itu. Efek psikologis itu ada teorinya, karena dia men-trigger hormon melatonin itu bisa keluar dari kelenjar pineal, mencegah peradangan itu juga ya, karena banyak sekali, salah satu penyebab kanker itu adalah inflamasi peradangan ya. Jadi kalau kita lihat ya, siapa yang di sini pernah nonton film Titanic? Saya pernah tunjuk tangan. Wah, itu semua belakang nonton film Titanic. Juga ya. Nah, itu kita lihat ya, kenapa itu Titanic itu tenggelam? Titanic itu tenggelam kenapa? Ada yang bisa jawab? Ayo. Apa? Tabrak gunung, bukan tabrak lari ya. Nah, jadi Titanic itu tenggelam karena itu kapten kapal lihat apa? Kapten kapal lihat itu di ujung itu ada apa? Ada bongkah es ya. Tapi kecil aja ya kan? Dia bilang, oh nggak apa-apa, kapal kita besar dari baja, tabrak aja, pasti bongkahan esnya hancur. Tapi dia tidak tahu apa yang di bawah, yang tidak terlihat di bawah permukaan air itu adalah gunung es, betul nggak? Nah, itulah seperti keadaan manusia. Kita kalau di sini ya, banyak sekali orang ya yang merasa sedikit-sedikit nggak sehat, oh nggak apa-apa minum Bodrex, betul nggak? Kita menganggap enteng kesehatan kita. Kita tidak tahu bahwa kesehatannya itu adalah aset, betul nggak? Nah, jadi itulah. Jadi kadang-kadang orang begitu menganggap seperti ini kapal Titanic, dia lihat itu bongkahan kecil sangat kecil. Jadi kita kalau ada gejala, ya misalnya chronic fatigue, selalu capek, selalu lelah, ya bangun tidur juga capek, habis dikerok, habis dipijit juga capek. Nah itu hati-hati, kita mesti cek lab, mesti konsultasi ke dokter. Nah jadi banyak sekali hal-hal yang di bawah laut yang tidak terdeteksi. Misalnya apa? Ada infeksi, ada diabetes, ada darah tinggi, ada autoimun, ada rheumatoid. Nah, itu semua peradangan yang membuat sel-sel kita rusak.
menstabilkan kadar gula, ya juga regenerasi, pemulihan tulang rawan, dan penurunan berat badan. Nah, ini saya mau bilang ya, kadang-kadang banyak ya antara kita sih ya menganggap bahwa kalau ada perut itu besar kayak bos ya. Sebetulnya enggak loh. Itu kalau perut besar itu namanya visceral. Kok ketawa? Itu visceral obesitas ya. Saya nggak ada ya. Nah, ada visceral obesitas ya. Itu lemak sentral ya. Lemak sentral itu di situ ditumpuk segala zat kimia loh. Zat kimia, ada pengawet, pewarna, pemanis, perasa, semua ditumpuk. Jadi bukan bos ya. Nah, gaya kayak bos memang. Jadi, nah kalau yang perutnya itu ya bukan saya sindir ya, itu harus hati-hati, mesti dikecilkan ya, karena semua di situ ditumpuk segala macam racun ya. Nah, kita dengan bertambahnya usia itu metabolisme menurun, hormonal juga menurun. Nah itu lemak terkonsentrasi pada perut, pada paha, seluloid semua. Nah itu hati-hati, itu sangat bahaya. Nah kalau lemak sangat tinggi di bagian perut itu hati-hati apa? Fatty liver. Nah mungkin saya nggak bisa bahas terlalu jauh ya, nanti ada habisnya Bapak yang bicara ya. Nah jadi alat B90 ini itu untuk orang dewasa, untuk berat badan berlebihan. Nah ini yang saya bilang tadi ya, sakit sendi, darah tinggi, dan tangan kaki dingin. Nah tangan kaki dingin ini hati-hati ya, kita mesti cek apa? Cek fungsi tiroid, FT3, FT4, TSH mesti dicek. Banyak sekali pasien saya subklinikal, fungsi tiroidnya hanya turun dan dia nggak merasa bahwa dia hipotiroid. Nah jadi alat ini kita harus hati-hati kalau ada yang pasang klep jantung, lagi demam tinggi, habis operasi, pasang pen, anak-anak, ibu hamil, atau yang sedang menstruasi, ya. Ini adalah tes report daripada B90, semuanya sudah lengkap. Nah, air ya, kita punya satu alat namanya hidrogen H+ bar, ya. Siapa tahu berapa kebutuhan cairan kita per hari? 2 liter. Nah, 30 ml per kilogram berat badan. Ini pintar-pintar loh nih semua. Ya, oke ya. Jadi kalau misalnya berat badan ibu, nah itulah kalau berat badan ibu makin besar, misalnya gemuk ya, itu berarti 30. Ada orang yang beratnya 80 kilo, 90 kilo ada kan? 80 kilo kali 30 ml berapa? Nah, 2,4 liter. Itu berarti, tunggu ya, hampir 8 gelas ya, 9 gelas kali ya. Nah, itu. Jadi kita harus menghitung 30 ml per kilogram berat badan dengan asumsi fungsi ginjal normal ya. Urin normal, kreatinin normal, GFR normal. Ya, jadi semua ini. Air itu apa? Air itu untuk mencegah kita kekurangan cairan. Dan juga air itu apa? Sebagai transportasi daripada nutrisi. Tanpa air, apa nutrisi yang kita makan semuanya nggak bisa diantar ke dalam sel. Tanpa air, kita akan jadi demam. Karena apa? Air itu adalah penstabil daripada temperatur tubuh kita. Nah, ini seorang profesor dari Jepang, ya. Dia menerbitkan sebuah penelitian bahwa air hidrogen digunakan dalam terapi antioksidan secara selektif untuk radikal bebas. Nah, hidrogen juga secara efektif menetralkan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh kita. Banyak sekali jurnal ya yang melaporkan bahwa hidrogen dapat memperbaiki berbagai penyakit ya. Jadi boleh dibilang dia radikal bebas ini kan adalah segala penyebab ya, daripada kerusakan sel. Jadi air hidrogen ini dia bisa menetralisir radikal bebas yang ditimbulkan. Nah, ini adalah salah satu frekuensi yang dipakai adalah MRET, mengkombinasikan antara terahertz dengan hidrogen, ya, sehingga molekul air itu lebih kecil. Molekul air lebih kecil sehingga lebih mudah diserap oleh sel tubuh kita. Nah, siapa di sini yang sudah memakai air hidrogen? Wah, yang bos-bosnya di belakangnya ini belum. Yang habis dibeli ya. Nah, ini ya hidrogen H+ bar ini bagus sekali. Bukan untuk kesehatan, juga untuk kecantikan, untuk kulit kita.
Ya, saya rasa ibu-ibu di sini pasti mau cantik kan, betul kan? Nah, siapa yang mau cantik di tangan? Wah, semua mau cantik ya. Jadi dengan kita minum air hidrogen ini, ya, kita bisa mengangkat radikal bebas. Itu kulit-kulit yang ada aging spot, ada yang bintik-bintik itu bisa berkurang. Itu bisa berkurang. Lihat nggak? Ada misalnya orang yang usianya baru gocap lah, baru 40-50 itu udah bintik-bintik hitam mukanya, ada nggak? Nah, jadi kita kalau mau prospek, mau closing orang, kita penampilan harus dijaga dong. Nah, jadi masa mau closing orang mukanya bintik-bintik, orang nggak percaya, lu makan apa katanya? Nah, betul nggak? Kita harus penampilan bagus, rapi, kulit bersih, baru closingnya bisa meledak. Betul? Nah, ini ya kalau kita bahan perbandingan es bar dengan air hidrogen biasa yang saya terangkan tadi. Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa kenapa dibilang Olilife ini bisnis plan pilihan Jora. Nanti akan diterangkan oleh pembicara berikutnya yang lebih luar biasa dari saya. Dan saya ingin mengakhiri presentasi saya dengan suatu quote ya. Kalau kita tidak mau peduli sama kesehatan kita sekarang ini ya, nanti next time kita akan peduli sama penyakit. Karena kesehatan itu adalah aset utama kita sampai kita tua. Betul? Betul. Oke, Olilife. One team, one dream, one word. Yang terakhir kita runtuhkan gedung ini. Olilife. One team, one dream, one word. Terima kasih. Saya kembalikan.